Tutup. Udah banyak. Ini sudah banyak. Yang itu Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Bisa dengar yang online? bisa. Bisa, jelas suaranya jelas semua ya? Jelas. Ya, baik kita mulai ya. Sidang perkara nomor 103 PUU 22 Romawi 2024 dengan agenda sidang pendahuluan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini bapak-bapak yang online ada di mana nih? Lubuk Linggau. Posisinya di mana? Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Ini di desa atau di kelurahannya itu langsung atau di mana nih? Di kota. Oh, di rumah, di salah satu rumah itu ya? Ya. Oke, ya silakan diperkenalkan siapa saja yang ikut online ini. Saya nama Argani, Kepala Desa Pulau Lebar, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musirawas Utara. Saya Sikutli, Kepala Desa Mandiangin, Kecamatan Rawasilir, Kabupaten Musirawas Utara. Ya, terus? Namanya aja. Ya, lanjut. Saya Muhammad. Saya Sundoyo. Saya Madian. Saya Didi. Saya Chung Huang. Ya. Satu lagi ini siapa ini yang terpisah ini? Pak Abdul Wahid ya. Pak Abdul Wahid jalan-jalan kemana nih Pak Abdul Wahid? Ada di ruangan terpisah ya? Ya, terpisah. Di daerah yang sama ini masih di Lubuk Linggau. Bukan di Batam. Oke, bisa dengar Pak Abdul Wahid? Pak Abdul Wahid juga bisa dengar? Ini nggak ada suaranya nih Pak Abdul Wahid nih, bisa buka ini nggak? Iya. Laptopnya. Ya, baik ya. Begini, ini bapak-bapak ini semua adalah prinsipal ya yang mengajukan permohonan. Prinsipalnya langsung yang mengajukan permohonan. Ya, tanpa pakai kuasa hukum ya. Ya. Tidak ada kuasa hukumnya nih. Nah, kalau tidak ada kuasa hukum, prinsipal langsung, ya, ini harus hadir semua nanti. Ya, Ini yang tidak hadir satu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir?
Saharudin. Pak Saharudin. Kalau Pak Saharudin tidak hadir, itu dianggap tidak serius mengajukan permohonan. Karena ini semuanya mengajukan sendiri nih, tidak pakai kuasa soalnya. Jadi harus kompak hadir semua, ya. Jadi begitu ya. Kalau misalnya tidak hadir ya tidak dianggap tidak serius, jadi tidak dimasukkan di sini. Karena ini sidang pendahuluan, ini penting hadir semua ya. Nah, ini nanti pada persidangan pendahuluan ini ya disampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Jadi dari kepala desa calon ini sudah terpilih semua ya? Ya, kita kepala desa yang habis jabatan Februari 2024. Oh, sudah habis masa jabatannya Februari 2024. Ikut pemilihan lagi? Ada yang ikut, ada yang tidak. Oh, ada yang ikut, ada yang tidak, ya. Nanti di antara para pemohon ini siapa yang akan jadi juru bicara menyampaikan pokok-pokoknya? Insya Allah saya Bu Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo yang akan jadi juru bicaranya, ya. Silakan nanti Pak Sundoyo sudah siapkan pokok-pokoknya. Siap Bu. Sudah disiapkan pokok, nggak usah dibacakan semua Pak, karena kami sudah membacakan seluruh isi dari permohonan itu. Sudah kami pahami isinya. Bahkan kami sudah bikin catatan-catatan pentingnya apa saja. Jadi tinggal Pak Sundoyo menyampaikan saja pokok-pokoknya saja. Begitu ya Pak Sundoyo ya? Ya, silakan Pak Sundoyo sampaikan. Terima kasih Yang Mulia Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami adalah para kepala desa dari Kabupaten Muratara yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kami di sini Bu adalah kepala desa yang masa akhirnya pada tanggal 8 Februari 2024. Kami di sini mempertanyakan tentang bunyi undang-undang yaitu nomor 3 tahun 2024 tentang Undang-Undang Desa perubahan dari nomor 6 tahun 2014. Kami mempertanyakan di situ bahwa undang-undang itu menekankan bahwa bagi kepala desa yang habis masa jabatannya pada bulan Februari, maka secara otomatis dia untuk dapat diperpanjang 2 tahun sesuai dengan bunyi Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Ternyata kami ini tidak diperpanjang, artinya tidak sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut. Padahal setahu kami yang masyarakat di daerah ini Bu, ada hearing publik dari Sekdis, dari sekretaris Kemendagri secara online waktu itu di Zoom seluruh PMD se-Indonesia dan tersebar banyak di YouTube. Beliau mengatakan bahwa kepala desa yang masa akhir jabatannya berakhir pada bulan Februari 2024, maka secara otomatis dia harus diperpanjang tanpa harus diperdebatkan lagi baik di masyarakat maupun di semua kepala daerah. Pertanyaannya sekarang adalah kami itu berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Di daerah yang lain, kepala desa yang habis masa jabatannya baik Februari, Maret dan selanjutnya mereka itu diperpanjang semuanya. Sedangkan kami yang Februari 2024 tidak dikonfirmasi ataupun diperpanjang. Jadi kami di sini menuntut minta keadilan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjembatani dan memberikan rasa keadilan kepada kami semuanya. Jadi setelah waktu itu surat edaran daripada kementerian juga mengatakan bahwa yang masa habis pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang kecuali ada pengecualiannya Bu, mengundurkan diri, meninggal dunia, terkena kasus hukum dan di situ tidak bersedia untuk diperpanjang. Sedangkan kami di sini tidak ada yang terkena dalam kasus-kasus pengecualian tersebut. Jadi kami di sini merasa dizolimi dan merasa keadilan itu tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang
nomor 3 tahun 2020. Itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Dibacakan lengkap dulu apa yang menjadi permintaan kepada mahkamah atau petitumnya. Dibacakan dulu Pak. Lengkap Pak ya petitumnya. Terima kasih Bu. Kami di sini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya memperpanjang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memperpanjang kami untuk memerintahkan kepala daerah ataupun memutuskan, sehingga kami merasa bahwa hak konstitusi kami sebagai kepala desa dapat terpenuhi. Yang kedua, hal ini juga bisa menjadikan bagi seluruh rekan-rekan kepala desa yang lain yang mereka tidak mengajukan hak konstitusinya kepada Mahkamah Konstitusi, jadi mengerti dan paham ternyata pasal nomor 3 Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 itu tidak bisa diartikan ataupun tidak bisa semua orang mengeluarkan pendapat Yang dibaca masing-masing. petitumnya Pak. Bapak bawa permohonannya enggak? Petitumnya Bapak baca aja lengkap. Petitum Pak, petitum. Bagian kelima itulah dari permohonannya dibuka Pak. Ya dibaca Pak. Bawa kan permohonannya, dibawa permohonannya. Nah itu dibaca, Bapak nggak usah cerita yang lain, baca langsung petitumnya. Kami di sini Bu. Langsung petitum. Petitum. Nah itu Bahwa dibaca. dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dalam ini pemohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat dikukuhkan kembali sebagai kepala desa sesuai dengan ketentuan pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang desa, serta membatalkan surat keputusan Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tentang pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk desa-desa para pemohon. Yang kedua, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian atau sepenuhnya permintaan para pemohon untuk membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat para pemohon Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dengan segala akibat hukumnya. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan yang kelima, memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan perubahan surat keputusan Bupati Musirawas Utara tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun sebagaimana yang diajukan para pemohon. Segera setelah diterima dan putusan permohonan ini akan terdapat kepastian hukum bagi para pemohon. Walaupun esok dunia musnah, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Post justice root calcium. Penutup, demikian pemohon uji material. Atau apabila itu belum dibaca. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terus? Penutup, demikian. Oke. Sudah selesai ya sampai petitumnya ini ya. Baik, jadi sudah dibacakan pokok-pokoknya tadi oleh Pak Sundoyo dan sudah sampai ke petitum. Sekarang giliran kami dari panel hakim diberi kewajiban untuk
memberikan nasihat guna melengkapi atau menyempurnakan permohonan yang diajukan oleh para prinsipal ini, ya. Nanti silakan para prinsipal mencermati. Kalau masih kurang jelas nanti bisa didengarkan kembali, ya, di laman MK dibuka itu, ya. Nanti sidang kita ini bisa didengar kembali, ya, bisa dipahami itu, ya. Nah, sekarang silakan dicermati. Ini menjadi kewajiban dari kami, tetapi sepenuhnya nanti menjadi hak dari para prinsipal, mau digunakan atau tidak itu terserah pada prinsipal, ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti online tetap jalan dengan baik, ya. Dan Pak Abdul Wahid juga bisa mendengar ini. Pak Abdul Wahid mendengar atau tidak nih, ya? Dengar Pak, dengar. Nah, ya sudah, kalau bisa mendengar, alhamdulillah, ya. Kecuali yang tidak datang tadi sudah tidak bisa masuk ke sini kalau yang sudah tidak hadir, dianggap tidak hadir, ya, tidak serius dia. Sekarang giliran Yang Mulia, silakan siapa dulu? Ya, silakan Yang Mulia Prof Anwar akan menyampaikan nasihatnya, ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari 11 pemohon, ya, prinsipal ini semua masih menjabat, ya. Ya, 10 orang. 10 orang, ya. Masih menjabat kepala desa atau sudah diganti dengan yang baru? Karena tidak dilantik lagi, Pak, tidak dipanjang. Tidak akan kembali. Pelantikan yang baru itu bulan Juni, ya. Februari juga, Pak. Jadi kami habis Yang Mulia, Ya. langsung dikukuhkan kembali, langsung dilantik kembali. Sedangkan daerah lain tidak melakukan pelantikan, hanya Musirawas Utara yang se-Indonesia. Masa jabatannya sama dengan daerah lain? Sama Yang Mulia. Bisa nanti dilampirkan buktinya, ya. Siap. Ya, jadi begini, dari segi struktur permohonan, ya, ini bisa dikatakan sudah cukup memenuhi, walaupun nanti mungkin ada hal-hal lain yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Nah, khusus mengenai alasan-alasannya ini, kalau dilihat ini kan bukan normanya yang salah, ya, sepertinya. Implementasinya kan begitu, ya. Oleh karena itu nanti diperdalam, ya. Jadi itu pintu masuknya, ya, benar ada kerugian yang faktual itu. Oleh karena itu tidak ada hal yang sangat krusial dari saya, hanya itu saja. Silakan nanti diperdalam lebih lanjut, dielaborasi lebih lanjut dengan memperbandingkan di daerah lain, di Sumatera Selatan, ya. Jadi sama, dari sekian puluh atau sekian ratus kepala desa di sana mengalami hal yang sama, kecuali para pemohon ini. Artinya diperpanjang secara otomatis, begitu? Ya, betul Yang Mulia. Waktu para penggantinya itu, ya, kepala desa yang dilantik Februari itu, pada saat dilantik apakah para pemohon juga sudah menerima, ya, surat, ya, katakanlah pemberhentian atau penggantian dengan berlakunya pasal 118 huruf E? Belum ada Yang Mulia. Belum ada? Sampai sekarang kami juga tidak pernah dipanggil ataupun dikonfirmasi ataupun diberi surat pemberitahuan dari Kabupaten Muratara. Apalagi surat pemberhentian, ya, nggak ada, ya? SK gitu, SK Bupati. Tidak ada Yang Mulia. Ya, nanti ditambahkan juga, ya, dalam permohonannya, dalam alasan-alasan. Begitu aja. Baik, sudah dari Prof Anwar, sekarang ke Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsi dan Yang Mulia anggota panel Prof. Anwar Usman. Ini para pemohon, ini nanti kalau sidang berikut, kalau bisa layarnya agak lebar ya. Ini soalnya nanti Bapak yang di ujung-ujung ini bisa miring, lehernya miring ke kanan atau ke kiri nih. Ya. Siap, Pak. Jadi supaya layarnya agak dilebarin dikit atau cari ruangan. Ini kalau posisi kameranya masih bisa jauh, mungkin masih dapat semua nih. Nanti kalau sidangnya 3 jam, leher bapak-bapak kepala desa ini miring semua nanti. Satu ke kiri, satu ke kanan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sudah dibacakan permohonannya Pak Sundoyo ya. Ini saya lihat dari semua pemohon ini Pak Sundoyo ini lahirnya di Semarang ini ya. Tapi kepala desa di Musirawas nih. Musirawas Utara ya. Siap, Yang Mulia. Iya. Ini hanya numpang lahir aja di Semarang ini ya. Iya, Yang Mulia. Siap. Baik, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Eni bahwa ini ada 10 pemohon. Setiap kali persidangan harus hadir ya. Siap, Yang Mulia. Kalau nanti misalnya ada di antara bapak ibu yang bapak-bapak yang tidak hadir, itu lebih baik tidak usah sebagai pemohon. Siap, Yang Mulia. Supaya tidak dianggap serius. Kalau dianggap tidak serius, maka ini nanti MK sudah bisa memutuskan ini ya, kecuali bapak-bapak ini memberi kuasa kepada pengacara atau advokat. Nah, bapak-bapak tidak hadir pun tidak masalah. Tapi advokat itu wajib hadir ya. Kalau misalnya memberi kuasa, tapi saya lihat semangat bapak-bapak ini mau berjuang sendiri nih ya. Nah, dalam mengajukan permohonan di MK ini ada tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini Pak Sundoyo dan teman-teman ini sudah membaca belum peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021? Belum, Yang Mulia. Belum ya? Tapi kok bapak-bapak sudah bisa mengajukan permohonan, ini sistematikanya hampir memenuhi PMK 2 2021 ini ya. Siapa yang membantu menyusunnya waktu itu, Pak Sundoyo dan teman-teman? Yang Mulia, kami sebelumnya ketika kami merasa tidak mendapat keadilan, kami itu dibantu oleh Abdesi. Hal ini sudah kami pertanyakan baik kepada pemerintah Kabupaten Muratara, terus pemerintah PMD Provinsi bersama rekan-rekan yang ada di Abdesi, karena organisasi Abdesi adalah membantu bagi kepala desa yang merasa dizolimi dan hak konstitusinya dirampas oleh kebijakan-kebijakan dari oknum-oknum tertentu. Oke, jadi sudah berkonsultasi dengan Abdesi ya? Siap, Yang Mulia. Siap. Itu kepanjangannya apa tuh? Asosiasi? Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Ya. Jadi Pak Sundoyo dan teman-teman, ini Abdesi di tingkat kabupaten, provinsi, atau di tingkat pusat konsultasinya? Konsultasi kami di tingkat pusat. Oh, di tingkat pusat. Ya. Oke, lalu mereka arahkan supaya ajukan permohonan ke MK. Ya, Yang Mulia, karena seandainya Yang Mulia dan Mahkamah Konstitusi memberi keputusan, ini juga memberi dampak positif kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia semuanya. Oh gitu, oke. Nah di Musirawas Utara ini ada berapa desa nih, Pak Sundoyo? 82 desa Yang Mulia. 82 desa. Yang 82 desa ini yang lanjut berapa? Yang diberhentikan itu berapa? 25 desa yang kemarin melakukan
Pilkades tanggal 31 Oktober 2023, yang mana sebelumnya ada anggota Dewan DPR RI Pusat yang menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk tidak usah melaksanakan Pilkades di kabupaten tersebut karena sepengetahuan beliau bahwa Sumatera Selatan ini tidak ada yang melakukan Pilkades waktu itu. Tetapi dengan kepentingan yang kami tidak juga bisa menafsirkan, maka Pilkades tanggal 31 Oktober itu dilaksanakan. Kemudian tanggal 8 Februari masa jabatan kami habis dan tanggal 9 mereka mengukuhkan pelantikan, padahal waktu itu sudah ada surat edaran baik dari APDSI Pusat selaku yang membawai seluruh perangkat Indonesia itu sudah disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Nah, setelah dikukuhkan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 keluar yang mulia, disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Bapak Presiden. Di situ ada poin pasal 118 huruf E yang sangat jelas sekali menyebutkan bahwa bagi kepala desa yang masa habisnya bulan Februari, tidak disebut tanggalnya, yang jelas masa bulan Februari, maka secara otomatis diperpanjang 2 tahun mengikuti Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang Oke, saya sudah tangkap. Jadi gini, saya ingin konfirmasi saja. Undang-Undang Desa ini, Undang-Undang 3 2024 itu diundangkan tanggal berapa? Ingat tidak? Pengundangannya. Pengundangannya waktu itu yang mulia tanggal 25 April yang 25 April ya. Ya. 25 April 2023. 24. Oh, 2024. 25 April. Sementara Pak Sundoyo dan teman-teman berakhir Februari. 8 Februari 2024. Ya. Izin yang mulia. Ya. Waktu itu rencananya undang-undang tersebut, mohon izin yang mulia, kami masyarakat biasa yang mulia. Waktu itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang masalah desa itu akan disahkan tanggal 6 Februari yang mulia. Rencananya 6 Februari gitu. Ya, karena terus ada kepentingan waktu itu adalah pileg, maka diundurlah setelah pileg yang mulia. Disahkannya setelah pileg. Nah, jadi tapi poin-poin yang berbunyi di situ tidak berubah yang mulia. Oke, sudah saya tangkap Pak Sundoyo. Jadi gini, ini rencana awal kan tanggal 6 Februari, ternyata realisasi 25 April ya. Jadi ada aturan peralihan yang memungkinkan untuk yang berakhir Februari itu akan diperpanjang ya. Tapi dalam kenyataan tidak, karena ada 25 desa yang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa tanggal 31 Oktober ya. Iya yang mulia. Nah, kemudian itu dilantik tanggal 9 Februari. Oke. Nah, ini kan faktanya. Tapi dalam mengajukan permohonan nanti Pak Sundoyo dan teman-teman supaya mengikuti PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, di dalam PMK itu, di dalam pasal 10 itu sudah diatur terkait dengan sistematikanya. Jadi yang pertama itu nanti di dalam pasal 10 ayat 2 ya, itu sudah diatur. Yang pertama terkait dengan identitas pemohon. Nah, Pak Sundoyo, Pak Chungwang, Pak Sipirli, Pak Jidi, Pak Argani, Pak Mahazoni, Pak Madian, Pak Faisal, Pak Abdul Wahid ya. Ini tanpa Pak Saharudin. Ini semuanya disebut para pemohon ya. Kalau hanya satu disebut pemohon, tapi kalau lebih dari satu itu permohonan disebut para pemohon. Ya, nanti ini untuk supaya perbaikannya. Jadi identitas sudah ada di sini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan,
Ini tulis wira swasta strap miring kepala desa, padahal sudah mantan kepala desa ya. Siap Yang Mulia. Nanti dilengkapi ada alamatnya dan seterusnya, ada alamat elektronik juga ya. Kemudian uraian yang jelas mengenai yang pertama kewenangan mahkamah. Jadi tidak perlu pokok perkara. Itu tadi di dalam sistematika permohonan ada pokok perkara nomor 1. Langsung saja yang pertama itu adalah kewenangan mahkamah. Nah, kewenangan mahkamah nanti Pak Sundoyo dan teman-teman bisa melihat putusan, contoh putusan-putusan MK, terutama putusan yang mengabulkan permohonan. Siap Yang Mulia. Supaya bisa mengikuti. Karena kalau nanti syarat formal ini sudah tidak terpenuhi, kita tidak akan bisa masuk pokok permohonan nanti. Ya. Jadi mau melalui jalur Mahkamah Konstitusi harus mengikuti tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang ya. Nah, di dalam uraian terkait kewenangan mahkamah nanti diuraikan pertama dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian nanti pasal 24C, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu nanti ada undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat menguraikan terkait dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima uraikan terkait dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang terakhir baru PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, itu uraian semua di situ. Nah, apakah MK berwenang atau tidak? Karena norma yang diajukan ini adalah norma pasal 118 ya. Norma pasal 118. Kemudian huruf apa ini ya? Huruf I Yang Mulia. Nah, nanti penulisannya itu pengujian, itu perihalnya, nanti perihalnya ditulis pengujian material norma pasal 118 huruf E Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Siap Yang Mulia. Nah, nanti jangan lupa itu lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya juga harus dimuat. Siap Yang Mulia. Nah, karena permohonan ini undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi norma ini harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu dalam perihalnya. Kemudian yang pertama pemohon 1, misalnya Pak Sundoyo. Siap Yang Mulia. Jadi setelah nama, nomor induk kependudukan oke, tempat lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Nanti yang kedua Pak Chung Wang. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Pak Sipirli pemohon 3, Pak Jidi SE pemohon 4, Pak Argani dan seterusnya ya. Sampai terakhir Pak Abdul Wahid pemohon 10. Nah, selanjutnya disebut sebagai para pemohon karena lebih dari 1. Ini kan di sini kalau saya baca dalam permohonan bertindak untuk dan atas nama kami sendiri, ini tidak penting sebenarnya karena sama-sama pemohon ya. Kecuali memberi kuasa bertindak untuk dan atas nama para pemohon misalnya. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon ya. Jadi kalau hanya 1 orang pemohon. Kemudian pokok perkara tidak perlu. Kewenangan mahkamah ini nanti pasal yang diajukan itu pasal 118 ya.
huruf E ini dicantumkan karena itu Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang ini ya, undang-undang desa ini. Kemudian yang setelah kewenangan Mahkamah itu kedudukan hukum ya atau legal standing dari para pemohon. Nah, ini di sini kan hanya belum diuraikan lebih detail ya. Kerugian konstitusionalnya di mana ya? Nanti diuraikan sejumlah regulasi atau mungkin prosesnya selama ini bahwa ini harusnya tidak ada pemilihan kepala desa ternyata dilakukan ya dan seterusnya. Nanti diuraikan. Kemudian harus tergambar bahwa ini ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Kemudian yang ketiga, Romawi ketiga nanti adalah alasan-alasan permohonan ya. Nah, ini diuraikan sini. Ini harus menggambarkan bahwa norma pasal 118 huruf E ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini pasal berapa. Misalnya bertentangan karena ini tidak memenuhi rasa keadilan atau tidak adanya kepastian hukum, silakan. Nah, itu harus diuraikan di dalam permohonan ini supaya nanti itu akan berimplikasi pada hal-hal yang dimintakan itu diatur di dalam petitumnya nanti. Ya. Nah, nanti petitumnya juga ada standarnya. Ini ada petitum di sini yang tidak ini melampaui kewenangan MK ini ya. Misalnya memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musirawas Utara Provinsi untuk segera melakukan perubahan SK. Nah, itu bukan kewenangan, itu ini soal implementasi norma ya. Jadi itu tidak perlu. Jadi misalnya kalau dalam petitum nanti menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, itu satu ya. Itu di dalam PMK itu juga sudah diatur itu. Yang pertama harus itu. Yang kedua baru kemudian misalnya apakah pasal 118 huruf E ini Undang-Undang 3 2024 ini dan seterusnya, apakah ini bertentangan apa tidak dengan Undang-Undang 45 ya? Kalau dia misalnya bertentangan, apakah kemudian mau secara bersyarat atau tidak, itu nanti ada contoh-contohnya ya. Nanti kalau saya uraikan semua saya jadi pemohon nanti nih ya. Jadi saya hanya kasih clue-cluenya saja. Nanti bapak-bapak bisa nanti merumuskan kembali. Mungkin kalau tidak sempat berkonsultasi dengan Abdesi ya, bisa juga mungkin ada teman-teman advokat ya, pengacara, mereka kan juga punya kesempatan untuk memberikan bantuan hukum pro deo pro bono ya. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak ini kelihatannya wajah-wajah orang-orang sukses ini kan. Jadi kalau konsultasi itu sebenarnya tidak apa-apa itu dengan para advokat ya. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, ini tidak ada penutup nanti ya. Ini penutupnya tidak perlu, terakhir hanya petitumnya saja ya. Yang keempat itu petitum. Tapi nanti petitum ini soal implementasi itu Mahkamah tidak masuk ya. Misalnya gini ya, pada ayat petitum 2, menyatakan menerima mengabulkan permohonan pengujian. Itu menerima dan mengabulkan itu sudah di poin 1 nanti ya. Nanti ada contoh di PMK 2 2021 itu tentang perubahan kedua dan seterusnya yang diimplementasi secara keliru. Nah, ini tidak seperti kelasiman permohonan petitumnya ya. Jadi ini dinyatakan bertentangan, minta Mahkamah memanai seperti apa ya. Kalau soal implementasi Mahkamah tidak masuk ke sana. Jadi harus menggambarkan ada persoalan konstitusionalitas norma, di mana norma ini pasal 118 huruf E ini misalnya bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar.
Ya, sementara saya cukup sekian. Ini juga ada 2 kali nih, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Ini kan ada di halaman ini, kemudian halaman berikutnya, yaitu tidak perlu 2 kali ya. Cukup sekali aja. Setelah itu nanti para pemohon ini tidak perlu tulis kepala desa yang habis masa jabatannya. Waduh, sedih banget ini ya. Tulis saja para pemohon, Pak Sundoyo, Pak Chungwang, dan seterusnya ya. Bahwa dalam permohonan ini sudah kami tahu bahwa ini bapak-bapak ini adalah kepala desa yang sudah habis masa jabatan pada tanggal 8 Februari ya. Karena nanti gini, kalau permohonan bapak ini dikabulkan, ada desa-desa lain yang juga sudah diberhentikan misalnya, atau di Musirawas Utara juga dia tidak ikut ajukan permohonan. Kalau ini dikabulkan maka dia juga akan otomatis. Siap Yang Mulia. Karena ini berlaku erga omnes, mengikat seluruh warga negara ya. Jadi yang tidak ikut ajukan permohonan pun kalau dikabulkan maka mereka juga akan ada konsekuensinya ke situ ya. Jadi ini yang petitum ini bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diajukan di atas, dengan ini para pemohon, ya kan di situ masih tulis pemohon. Para pemohon memohon kepada ya dan seterusnya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Yang Mulia. Saya kembalikan pada ketua panel Yang Mulia Prof. Ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Pak Sundoyo CS ya. Ini Pak Sundoyo CS itu yang ikut berjuang kemarin di Senayan ya. Berjuang 8 tahun gitu. Perpanjangan masa jabatan 8 tahun ya gitu ya. Kelihatan wajahnya mungkin yang ikut berjuang nih kemarin ya. Iya, nih kelihatan semua ikut berjuang cuma ini. Iya, baik ya. Jadi dan terkait dengan permohonan ini dibuat sendiri gitu ya. Dengan berkonsultasi tadi saya dengar ya. Jadi sudah banyak yang disampaikan, saya hanya menekankan beberapa hal saja karena ini dikerjakan sendiri oleh kepala desa ya, jadi harus hati-hati membuatnya. Tapi kalau nanti mau dibantu perbaikannya nanti dengan tim kuasa hukum atau yang sudah pernah biasa beracara di MK juga lebih bagus nanti ya. Jadi intinya Pak, pertama memang dari perihalnya dulu. Perihalnya ini harus ditekankan, yang Bapak ingin uji itu adalah pasal 118 huruf E kan? Hanya itu saja kan? Karena kan itu ada 6 huruf, di situ ada 6 huruf A sampai huruf F. Bapak kan hanya ingin mempersoalkan yang huruf E-nya saja. Nah, itu harus jelas itu, jangan nanti digelondong semuanya dikira ada masalah semuanya gitu. Jadi harus ditekankan hanya pada pasal 118 huruf E. Karena yang mengajukan permohonannya juga ada yang lain nih Pak, perkara yang lain juga sudah ada yang masuk ke MK nih mengajukan juga. Yang sudah terpilih ya mengajukan gitu. Kebalikan dari posisinya Bapak ini. Ada yang mengajukan juga ya. Nah, ini jadi harus ditegaskan, ini adalah perihalnya permohonan pengujian norma pasal 118 huruf E. Tadi ya, dan seterusnya tadi sudah diikuti ya. Jangan lupa itu nanti pengajuannya ini terkait dengan diperhadapkan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi saya bacakan aja ya. Permohonan pengujian norma pasal 118 huruf E ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu harus ada. Ini enggak ada di sini, Pak, ya. Itu yang harus ada. Kemudian yang berikutnya identitasnya ini memang harus hati-hati nih Pak, yang nggak usah ditulis seperti ini, ikuti PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi, ya nggak perlu ada nik, tempat tanggal lahir itu kan sesuatu yang dirahasiakan juga, ya cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu, ya jangan lupa memang harus dimunculkan 1. Sundoyo pemohon 1 dan seterusnya di ujung lihat contoh yang ada Pak ya. Ya, kemudian di akhirnya ini yang hati-hati nih Pak. Ini kan sampai ada 10 pemohon kecuali 1 yang sudah tidak datang hari ini dianggap gugur ya. Karena dia tidak serius dia datang ya.
Nah, kemudian di ujungnya jangan sampai nanti yang lain ikut gugur. Nanti setelah ditulis pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 dan seterusnya di ujungnya nama itu, jangan lupa kalau Bapak tidak punya kuasa ditambahkan dengan kalimat dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengajukan permohonan pengujian material. Pasal 118 huruf E Undang-undang tersebut dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau misalnya yang datang hanya beberapa orang, tidak apa-apa, sudah dikunci, aman itu Pak. Nah, kalau sekarang ini masih terbuka lebar, ya nggak aman gitu. Jadi kalau nggak datang ya dianggap tidak serius, gugur gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi ini tinggal 9, berarti tinggal 9. Yang tadi nggak datang sudah nggak bisa muncul di sini, ya. Nanti kalau diperbaiki seperti itu, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah itu terkait dengan soal identitas, ya. Ya ini kan kalau Bapak mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, itu berarti Bapak ini meminta MK untuk menilai konstitusionalitas norma. Ya, pasal 118 huruf E itu. Bapak ingin minta diuji ke MK, ini konstitusionalitas normanya ini adalah konstitusional atau tidak gitu loh. Itu yang Bapak mau bawa ke sini. Bapak mintanya apa ini? Apakah ini dibatalkan? Atau minta dimaknai? Ya, itu nanti harus jelas Pak ya. Nah, kalau minta dibatalkan hilang tuh nanti Bapak nanti. Kalau dibatalkan pasal 118 itu. Nah yang kaitannya nanti terkait dengan persoalan ini adalah pada saat Bapak menjelaskan soal yang terkait dengan pertama kewenangan mahkamah dulu saya mulai ya. Kewenangan mahkamah ini diperbaiki nanti Pak ya. Poinnya tidak perlu, sederhana saja Pak. Bapak hanya menguraikan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, dan petitum. Ya, pokok perkaranya enggak usah. Ya, kewenangan mahkamah Bapak cantumkan, ini dirapikan lagi Pak ya. Dirapikan lagi, nanti dicantumkan, sudah ada ini sebetulnya tapi kurang rapi ya. Langsung mulai dari undang-undang dasarnya dulu, pasal 24C sudah ada. Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK, boleh ditambah dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu semua yang terkait dengan pemberian kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, baru Bapak nanti kasih kesimpulan, ini enggak ada kesimpulannya nih Pak. Kasih kesimpulan, karena yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal 118 huruf E, ya Undang-Undang 3 2024 terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Baru Bapak berkesimpulan, maka mahkamah berwenang untuk menguji perkara aku. Itu harus ada kesimpulannya. Ini enggak ada kesimpulannya nih Pak, ya. Nah, baru kemudian Bapak uraikan soal kedudukan hukumnya, ya. Kedudukan hukumnya karena sudah berwenang MK-nya sudah disimpulkan, terus kemudian kedudukan hukum. Nah ini hati-hati Pak, karena ini ada 9 kecuali yang 1 sudah digugur ya, karena nggak datang hari ini. 9 itu harus diuraikan satu-satu Pak. Bapak uraikan satu-satu bahwa mereka ini kualifikasinya semuanya adalah perseorangan warga negara Indonesia. Ya, pemohon 1 itu kepala desa di mana, diangkatnya kapan, buktinya apa, itu harus ada Pak. Ya, nah, dijelaskan di situ bahwa kepala desa pemohon 1 Sundoyo, kepala desa mana, ya diangkat sejak kapan, berakhirnya kapan, berdasarkan SK apa, dijelaskan semua di situ. Pemohon 2 juga begitu. Semakin banyak pemohonnya ya semakin banyak yang dijelaskan, Pak. Ya, itu konsekuensinya kalau banyak pemohon, ya. Ditunjukkan buktinya, saya lihat di belakang ada buktinya tapi harus diuraikannya dulu di sini, ya, uraiannya belum ada. Termasuk uraian yang belum ada ini adalah uraian tentang syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Kalau tadi kualifikasi ya, Pak ya. Sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai kepala desa yang berakhir kapan, itu kualifikasi.
pemohon. Setelah itu uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Bapak tentukan dulu apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ditentukan dulu Pak. Ini dicari-cari nih, saya juga nyari-nyari nih Pak, di mana haknya kok nggak ketemu nih Pak. Nah itu dicari dulu, ini tentukan dulu ya. Tentukan dulu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lah hak itulah yang kemudian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu yang kemudian Bapak jadikan dasarnya. Ya, apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya norma pasal 118 huruf E. Benar nggak itu hak itu dirugikan? Ya, Bapak harus nilai itu haknya dirugikan itu benar nggak itu menurut anggapan Bapak. Nah, kemudian setelah Bapak menganggap bahwa oh ini ada kerugian hak itu karena berlakunya norma, Bapak jelaskan pula apakah kerugiannya itu bersifat spesifik dan aktual. Kalau melihat ini kan kemungkinan besar aktual, ya. Nah, aktualnya kenapa? Ya jelaskan bahwa aktualnya itu ternyata kami tidak bisa diperpanjang sebagaimana ketentuan pasal 118 huruf E, dijelaskan semuanya Pak. Ya. Nah, dijelaskan semuanya. Setelah itu baru dijelaskan lagi yang huruf berikutnya. Apakah betul antara hak itu, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu dengan berlakunya norma pasal 118 huruf E itu ada hubungan kausalitasnya enggak gitu loh. Ternyata nggak ada hubungannya, nggak bisa, kemudian harus ada hubungannya, ya. Dijelaskan hubungannya seperti apa. Setelah itu Bapak baru menekankan seakan-akan seperti kesimpulan, apabila permohonan ini kemudian dikabulkan, maka kerugian yang dialami oleh pemohon 1 sampai dengan pemohon 9 yang selanjutnya disebut para pemohon itu tidak lagi terjadi. Nah, gitu Pak ya. Itu harus ada seperti itu, uraian itu. Ini sebagian sudah ada tapi sebagian masih belum lengkap di situ, ya. Nah, kemudian baru Bapak menjelaskan setelah jelas tadi kerugiannya seperti itu, ya. Uraian-uraian alasan kerugian baru Bapak masuk ke posita. Jadi nyambung itu, Pak. Masuk ke posita. Lah Bapak tentukan dulu batu ujinya apa ini yang mau digunakan untuk menguji pasal 118 huruf E itu. Batu ujinya apa atau dasar pengujiannya apa? Itu Bapak tentukan dulu. Boleh dia sama dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, boleh Bapak tentukan yang lain itu. Ya, terserah Bapak nanti mana yang pas menurut Bapak di situ, tepat di situ, cocok di situ untuk menjadi dasar untuk menguji pasal 118 huruf E. Ya, Bapak harus ceritakan apa benar ini pasal 118 huruf E ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu. Intinya di situ, Pak. Persoalan yang berat itu, Pak. Jadi Bapak ini beratnya nanti ya ketika menguraikan ini ya adalah Bapak harus membangun argumentasi bahwa pasal 118 huruf E itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah itu Pak, nanti kalau bertentangan kan berarti dihilangkan Pak. Nah kalau dihilangkan kan Bapak nggak bisa diperpanjang. Nah, itu yang Bapak harus cari argumentasinya gimana itu. Itulah namanya pengujian konstitusitas norma. Nah kalau yang Bapak ceritakan ini adalah implementasi dari norma. Betul nggak Pak? Karena ada kepala-kepala desa yang sudah dilakukan proses pemilihan. Bahkan tadi sudah dilantik ya Pak ya? Sudah dilantik di bulan Oktober, dilantiknya di bulan apa? Februari. Dilantik bulan Februari, pemilihannya Oktober 2023. Dilantiknya 9 Februari ya, sebelum berlakunya undang-undang ini udah terlanjur dilantik seperti itu ya. Nah, itu kemudian keluar nih, sudah ada SK-nya mereka itu. Sudah ada SK-nya kan? Nah, keluar undang-undang ini. Lah undang-undang ini menjelaskan bahwa salah satunya di ketentuan peralihan pasal 118 huruf E itu menyatakan bahwa kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024. Bapak berakhirnya kapan? Februari tanggal 8. Oh, 8 Februari 2024 ini masih masuk di situ. Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, ya kan? Jadi di satu sisi ada peristiwa sudah ada yang diangkat, di satu sisi ada undang-undang. Lah ini nih persoalannya nanti
ini Bapak akan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan implementasi yang sudah dilantik ada SK-nya itu, ataukah persoalan pasal 118 huruf E-nya? Kalau yang satu implementasi itu bisa ke lembaga yang lain Pak, yang berwenang di situ. Yang Bapak tuntut di situ. Ya kan di situ. Kalau Bapak menguji pasal 118 huruf E, Bapak minta dibatalkan, dibatal beneran gimana coba? Betul yang mulia. Ya. Lah ya toh? Misalnya, ini kan Bapak ini datang ke MK minta nguji pasal 118 huruf E. Bapak mintanya apa? Mintanya dibatalkan atau mintanya dimaknai? Harus jelas itu Pak nanti. Di mana yang mulia? Ya, harus jelas minta dimaknai seperti apa maknanya, ya. Itu harus jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa dibatalkan, repot. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak harus jelas menjelaskannya dengan peristiwa konkretnya itu uraian argumentasinya yang menunjukkan mungkin ada ketidakpastian hukum berdasarkan pasal 828 huruf D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu, atau ada persoalan ketidakadilan dan sebagainya. Itu yang Bapak harus uraikan, argumentasinya itu dibangun di situ, ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah mantap di situ Pak, ya sudah mantap di di bagian posita atau alasan permohonan, ya, baru masuk ke petitum. Jangan lupa dikasih halaman Pak nanti Pak ya. Siap. Ini enggak ada halaman, ini saya mundur-mundur sendiri halamannya nih Pak. Oh ya, kasih halaman besok ya. Nah, petitumnya Bapak sesuai dengan kelaziman. Bapak sesuai dengan kelaziman yang berlaku di dalam hal pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke MK. Yang Bapak buat di sini enggak lazim Pak petitumnya Pak. Ya. Yang lazim saja dibuat di sini, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya nih, nggak bisa kemudian MK disuruh-suruh membatalkan surat bupati segala macam tuh, ya bukan kewenangan MK itu Pak. Ya. Siap yang mulia. Ya, jadi disesuaikan. Ya, satu itu memohon mengajukan petitumnya adalah supaya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua apa? Bapak minta apa? Menyatakan misalnya pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan seterusnya, ya, yang bunyinya adalah yang disebutkan bunyinya apa dulu lengkap. Bapak minta apa? Ini bertentangan sepanjang tidak dimaknai misalnya, atau Bapak minta dihapuskan semua, milih yang mana? Nah, itu. Ya itu dipikirkan nanti Pak, ya. Kalau Bapak minta dihapuskan, Bapak rugi sendiri, gitu toh. Nah, kalau Bapak minta dimaknai, maknanya seperti apa? Itu diskusikan dengan abdeksi dan teman-temannya di sana, ya, supaya jelas itu, ya, pemaknaannya. Dan pemaknaan itu sudah ada di dalam uraiannya di dalam bagian alasan permohonan Pak nanti Pak, ya. Siap. Seperti itu. Setelah itu apalagi yang mau diminta? Kalau cuma itu ya itu saja, berhenti di situ. Tidak kemudian nyuruh-nyuruh MK mengukuhkan apa segala macam, ya enggak, bukan tugasnya MK itu Pak, bukan kewenangan MK. Ya, memerintahkan Kementerian Dalam Negeri segala itu ya bukan bagian kewenangan MK itu Pak. Ya. Siap. Nanti melebihi itu kalau kewenangan MK di situ. Kan ada kewenangannya masing-masing ya. Jadi poin-poin pokoknya di situ menyatakan ya pasal 118 huruf E tadi seperti yang saya jelaskan, ya. Setelah itu baru memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, ya. Setelah itu semua selesai, nggak perlu pakai penutup di situ Pak, ya. Langsung saja selesai, ya. Tanda tangan para pemohon, nggak usah disebut-sebut lagi yang sudah habis masa jabatan segala macam, enggak usah, ya. Langsung tanda tangannya seperti itu, ya. Jadi Bapak nanti minta diskusi lah sama abdeksinya itu, ya, tentang petitumnya tadi maunya apa. Kalau mengajukan ke MK ini bisa yang jelas, kalau dia mengatakan ada persoalan konstitusi norma, ya mintanya dibatalkan, atau kalau enggak minta dimaknai begitu, ya. Itu Pak. Jadi seperti itulah kelazimannya nanti Bapak lihat di dalam tata beracara di MK, ya. Nanti Bapak lihat terkait dengan berbagai macam putusan yang
telah dikabulkan oleh MK, ya. Itu seperti apa cara menulisnya. Gitu ya Pak ya. Ada yang mau disampaikan, dijelaskan Pak Sundoyo? Nanti duduk, kalau misalnya gini Pak, kalau Bapak nanti sidang lagi, mungkin duduknya diatur aja. Ini Bapak di bawah ya, duduknya di bawah ya. Yang lainnya mungkin agak kursinya dihindari, ditoto jadi satu saja. Bapak kan ngerti bahasa ditoto ya. Ditoto yang rapi jadi satu begitu. Jadi kelihatannya enak ya. Ini ada yang ketutup, ada yang kelihatan, ada yang kepalanya separuh. Kasihan itu Pak. Ya. Ini toto yang rapi saja. Ya duduk lesen nggak apa-apa juga ya. Yang penting rapi dalam ruangan tertentu ya. Bisa dimengerti ya Pak ya? Insyaallah bisa. Silakan kalau ada yang mau disampaikan Pak Sundoyo. Insyaallah cukup yang mulia, nanti apa yang disampaikan dan diberi arahan dari yang Mahkamah Konstitusi, insya Allah akan kami perbaiki untuk Ya. persidangan. Baik ya, jadi waktu Bapak nanti memperbaiki melengkapi itu adalah 14 hari. Ya, jadi batas waktunya adalah, dicatat nih batas waktunya, Rabu 21 Agustus 2024. Paling lambat itu diserahkan baik hard copy maupun soft copy-nya Pak ya. Siap. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya ulangi lagi. Jangan lupa Rabu 21 Agustus 2024 paling lambat jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mau kalau misalnya selesai lebih cepat, diserahkan lebih cepat juga silakan, ya. Nah, nanti kalau Bapak sudah siapkan, sudah ada perbaikannya, Bapak juga nanti kalau bisa nyiapkan juga apa saja pokok-pokok yang diperbaiki. Ya, biar supaya tidak bingung pada waktu persidangan, ya. Bapak siapkan sekaligus pokok-pokok apa saja yang sudah diperbaiki sampai ke petitumnya itu, ya. Nanti tinggal disampaikan di persidangan berikutnya pada waktu agenda perbaikan permohonan. Gitu ya, Pak ya? Siap yang mulia. Sudah jelas ya? Jelas yang mulia, insya Allah. Jelas, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah jelas semuanya? Ya? Tanya yang mulia, Ya, gimana? ini kan sekarang ini permasalahan kami mungkin se-Indonesia cuma terjadi di Kabupaten Musirau sekarang kemungkinan. Cuman permasalahan yang sekarang kami hadapi untuk pemerintah daerah, mereka masih berpegang kepada aturan lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan kita sekarang ini sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, Nomor 3 Tahun 2024. Jadi kami Ya, itu nanti gini saja, itu kan persoalan implementasi di lapangan, ya. Yang jelas nih Pak Sundoyo dan teman-teman ini sudah tidak lagi berkantor di desa itu. Mulia, siap yang mulia. Sudah tidak berkantor lagi di sana, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang memang relevan dengan alasan permohonan, dituangkan saja di alasan permohonan untuk mendukung, menguatkan permohonan itu, ya. Nanti dibaca lagi dengan baik, ya. Kira-kira sudah nyambung, mantep gitu, ya, nyetrum gitu, baru dikirim ke MK, ya. Siap yang mulia. Seperti itu, ya. Pak, siapa tadi yang menyampaikan ini? Pak siapa? Pak Mohazani. Ya, Mbak Mazlin ya. Silakan nanti dituangkan yang bagus, diskusilah dengan sesama pemohon dan organisasinya, ya. Supaya lebih mantap nanti. Gitu ya. Ya, Baik, terima sudah kasih tidak yang mulia. lagi ya yang disampaikan. Ya, selamat mendoakan dengan yang terbaik nanti ya. Amin, amin. Ya. Baik, demikian kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Oh, ada yang mau disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Anwar, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin mengetahui secara pasti dari ke-10 pemohon ini, Siap yang mulia. apakah pada waktu pemilihan kepala desa bulan Oktober 2003 ya? Siap yang mulia. Ya. Apakah ada yang ikut atau semuanya tidak ikut atau gimana? Yang mulia, itu kami sampaikan bahwa di antara kami ada yang ikut, Tapi kan ada yang tidak ikut, termasuk saya tidak mengikuti pilkades tersebut. ada yang ikut, ada yang tidak. Ya, betul yang mulia. Dan saya sendiri tidak mengikuti pilkades tersebut. Tidak ikut ya?
Ya, saya masih menjabat, saya sampai bingung waktu itu Yang Mulia. Oh, Baru sekali inilah Kabupaten Muratara melaksanakan Pilkades yang mana sudah mepet karena tanggal 31 terakhir 1/11/2023 sudah tidak ada Pilkades lagi. Tapi kita itu ada Pilkadesnya tanggal 30 Oktober 2023. Jadi kesannya itu seperti dipaksakan Yang Mulia, dan itu sudah disampaikan oleh DPR RI untuk tidak menyelenggarakan Pilkades karena Sumatera Selatan tidak ada Pilkades. Dan kemudian setelah bulan 1, bulan 2, anggota DPR RI juga Bapak Fauzi Amro menyampaikan kepada pemerintah kabupaten enggak, untuk sebentar. Ya tadi udah dijelaskan kalau itu. Cuma saya pengen tahu apa ya ada yang ikut di antara 10 nih siapa? Ada? Saya Mohazami, Pak. Ya? Saya sipil Mohazami. Ikut. Ikut, Pil- Pak. ya, sipil terpilih. Ikut, terlihat. sipil Ya? sipil Cungkuang, Pak. Cungkuang. Oh, ya, pilih. Itu waktu Pilkades ikut, kemudian terpilih atau tidak? Tidak. Terpilih, Pak. Tidak terpilih. Oh, tidak terpilih. Ya, kalau terpilih kan berarti ikut dilantik kan? Ya. ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Yang mulia. Baik, yang penting itu nanti di dalam uraian kedudukan hukum, jangan lupa itu penting itu. Makanya diuraikan satu persatu, ya. Pak Sundoyo ini mulai menjabat kapan, dilantiknya kapan, masa jabatannya apakah sudah 2 kali, dan seterusnya masing-masing diuraikan nanti, ya. Ya, termasuk yang ikut tadi mengajukan tapi tidak terpilih, pokoknya diuraikan satu persatu, ya. Supaya jelas nanti di bagian uraian kedudukan hukum gitu ya. Sudah jelas ya? Siap. Oke. Mau ada yang disampaikan lagi? Insya Allah cukup Yang Mulia. Cukup ya. Yang mulia ada? Cukup ya, sudah cukup semua. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih sudah menyampaikan permohonannya dan sudah bisa menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini ya. Demikian persidangan ini selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 untuk perkara nomor 103/PUU/22 Romawi/2024 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi. Merubah banyak yang belum